Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, hari ini kita bakal belajar bagaimana caranya membuat kolom koran pada Microsoft Word. Yang pertama, itu kita buka dulu ya Microsoft Word-nya. Kalian bisa menggunakan Microsoft Word versi apapun. Tapi yang saya gunakan yaitu Microsoft Word 2019. Tampilannya sama aja. Ketika kalian buka itu pasti tampilannya seperti ini ya. Ini buat kita tulis dokumen. Terusnya di sini di home itu kita ada font, ada paragraf, terus ada style. Yang kita sering gunakan font dan paragraf. Di font ini kita bisa mengubah font, mengubah ukuran font, mengubah warna font, terus kita bisa kita bisa bikin highlight pada fontnya ya kan. Terus di sini ada paragraf, di sini ada rata kiri, terusnya rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Yang biasa kita gunakan yaitu rata kanan kiri. Di kolom koran ini, yang langkah pertamanya setelah membuka Microsoft Word, kita cari beritanya. Itu beritanya terserah kalian bisa cari di internet. Saya udah menemukan teks beritanya, kita tinggal copy aja. Kita paste. Nah, ini teksnya ya. Ini teks beritanya yang sudah saya dapat. Terus langkah pertama ini kita blok dulu. Kalau enggak kita klik Ctrl A, terusnya kita rata kanan kiri. Jadi seperti ini. Biasanya kalau judul itu rata tengah ya. Nah, yang pertama, di kolom koran ini kita bakal menggunakan menu layout. Nah, di menu layout ini ada column. Nah, kita nanti pakai more columns ya. Biasakan kita menggunakan more columns. Jadi, di sini tuh kita bisa lebih dari yang sudah disediakan di sini, gitu kan maksudnya. Terus, ini kita blok aja isinya. Tanpa si judulnya jangan kita blok dulu, tapi isinya itu kita blok. Nah, kalau misalkan melebihi titik itu dia nggak bakal bisa, dia nggak bakal jadi kolom koran, dia bakal jadi teksnya itu ke bawah hasilnya. Jadi caranya itu nggak boleh sampai lebih dari titik ya, nggak boleh lebih dari titik. Nggak boleh lebih dari titik. Nah, jadi harus pas seperti ini. Kalau udah pas seperti ini, kita ke column, terus ke more column. Nah, di sini ada preset. Presetnya itu kita bisa mengubah bagian columns-nya ini, yang tadinya 1 menjadi 2 atau menjadi 3 bagian. Yang kita mau gunakan yaitu menjadi 2 bagian. Nah, di sini ada 2 bagian kolom koran, terus kita kasih pembatas yaitu line between untuk membatasi teks tersebut. Jadi ada garis di tengah-tengahnya ya nantinya hasilnya. Terus gunanya white and spacing itu buat kalian menentukan sendiri nih, nanti kalian bisa custom. Nah, kebetulan di laptopnya ini masih inci. Jadi kalau inci itu kan agak sulit, yang gampang itu lebih gampang menggunakan sentimeter. Nanti kita setting dulu ya. Terus, kalau udah hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini, biasanya di kolom koran itu ada yang namanya drop cap. Jadi teks yang awalannya itu hurufnya tebal kan, terus di satu huruf itu ada beberapa bagian. Nah, si P-nya ini kita blok, terus kita ke home, bukan ke home, tapi ke insert, terus kita cari yang namanya drop cap. Nah, di sini ada drop cap, terus kita klik yang si segitiga hitamnya, terus kita ke drop cap option. Nah, di drop cap option akan muncul tampilan seperti ini. Ada yang namanya position. Nah,
kita kliknya yang tengah ya. Nah, di sini kita bisa mengatur si fontnya nih, font yang akan nanti kita pakai. Kita cari fontnya. Nah, misalkan fontnya itu Times New Roman. Terus, ini ada lines to drop, yaitu si teksnya ini, si fontnya ini, satu font itu terdiri dari 3 kalimat, terdiri dari 3 baris. Atau mau yang 4 baris. Jadi, misalkan kita pakai yang 4 baris ya. Terus kita klik OK, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat drop cap tersebut, itu harus awal paragraf. Jadi, nggak boleh nih dia yang namanya satu paragraf ada 2 drop cap. Misalkan nih yang kedua, yang K-nya itu kita buat nih, kita jadiin drop cap. Nah, itu dia pasti nggak bisa, nanti si P-nya malah kecil, jadi nggak ngaruh apa-apa ya. Kalau mau kita enter dulu baru bisa. Kita enter, terus kita drop cap lagi. Misalkan kalau yang ini kita buatnya 2 aja nih, terus ininya Times New Roman. Oke, nah kalau dia ada di awal paragraf, dia bisa gitu kan. Nah, terus ini yang terakhir, yang halnya kita drop cap lagi, dijadiin 3 baris dengan font yang sama. Dulu ininya kita buat 3 baris, jadinya seperti ini. Sisanya tinggal si judulnya ya. Yang judulnya kita bakal pakai, kita ke home. Terus kalau judul itu biasanya dia tebal hurufnya, fontnya juga lebih besar. Kita atur fontnya. Terus kita ubah fontnya. Nah, di kolom koran ini sudah jadi yang kolom koran 2 bagian. Bisa juga kolom koran 3 bagian. Jadi tinggal kita ubah aja nih si columns-nya. Kita ke layout. Kalau udah keubah, kita misalkan buat lagi di bawahnya ya. Kita buat lagi di bawahnya. Kita buat lagi di paragraf baru, kita paste lagi. Terus misalkan yang ini kita mau buat 3 nih, 3 bagian. Nah, yang tadi kan masih inci, bagian laptopnya masih inch, kita bisa ngubah menjadi sentimeter di file. Terusnya ada yang namanya option. Nah, di option ini kita bisa ubah di advanced. Terusnya di sini ada, ini kita ubah jadi di display kita ubah ke sentimeter. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa nih gunain. Sama cara yang kayak tadi, nggak boleh melebihi dari titik. Jadi harus pas titik, nggak boleh ke spasi ya. Apa sebabnya sih Kak kalau misalkan lebih dari spasi? Kalau lebih dari spasi dia akan jadi seperti ini. Misalkan kita buat 2 kolom terus, nah dia bakal ke bawah. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi nggak boleh lebih dari titik ya teman-teman. Jadi harus pas dari titik. Nah, harus seperti ini. Kita ke more columns, terus ke 3, terus ini equal column width-nya kita hapus centangnya, terus ini kita ubah jadi 2,5, yang bawahnya juga yang di urutan ketiga kita ubah jadi 2,5, terus line between-nya kita checklist. Jadinya seperti ini. Terus tinggal kita drop cap. Kak, bisa nggak sih kalau kita drop cap dulu baru dikasih
columns. Nah, itu nggak bisa. Dia kayak udah kekunci gitu. Jadi harus satu-satu nih. Harus sesuai step. Jadi kita rata kanan kiriin dulu, terusnya kita columnin dulu, baru kita bisa drop cap. Terus kita ke home. Kita ke insert maksudnya. Terus drop cap option yang di sini saya mau pakai 4, terus ini jangan lupa ubah times New Roman. Oke. Sepertinya kebesaran. Kita edit lagi jadi 1 aja. Nah, kalau 1 kayak gini ya, biasa aja kan kalau 1. Coba kita ubah lagi yang jadi yang kedua. Nah, jadi dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, masih bisa dilihat. Terus yang si halnya ini kita ubah jadi 4 bagian. Ini times New Roman, terusnya kita ubah ke 4. Oke. Terus mana lagi? Nah, yang keduanya kita enter dulu ini. Seperti yang saya bilang tadi, drop cap itu fungsinya hanya untuk di awal paragraf. Dia nggak bisa kalau di dalam satu paragraf ada 2 drop cap, dia nggak bisa. Jadi kita pakai 3, terus ininya times New Roman, kita ubah. Oke. Nah, tinggal kita hias sih judulnya kita ke home, terus fontnya kita ganti, fontnya juga kita ubah. Jangan lupa si boldnya kita aktifkan. Oke deh, jadi mirip seperti koran ya. Ini yang keduanya dan ini yang ketiganya. Sampai sini jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan ke grup WhatsApp, nanti kita diskusikan. Dan untuk tugasnya nanti saya akan taruh di Google Classroom kelas kalian. Oke, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.